Saya sendiri berpendapat bahwa seruan HRS itu seakan jadi sarana untuk menandingi isu pasukan berani mati Jokowi. Namun, tidak hanya untuk satu tujuan itu. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Dalam video saya sebelumnya, saya mencoba memprediksi dampak akun Fufu Fafa terhadap masa depan Gibran sebagai wakil presiden terpilih. Saya menyebut ada dua kemungkinan. Pertama, Gibran bisa batal jadi wakil presiden. Ini dengan syarat ada yang melaporkan Gibran sebagai pemilik akun Fufu Fafa dan kemudian dibuktikan oleh pihak kepolisian bahwa pemilik akun Fufu Fafa adalah Gibran. Kemungkinan kedua adalah Gibran tetap dilantik menjadi wakil presiden, namun tersandra oleh kasus akun Fufu Fafa ini. Saya cenderung memilih kemungkinan kedua, karena saya kira Pak Prabowo tidak mau ada kegaduhan ketika beliau mulai menjalankan jabatannya sebagai presiden. Sementara Gibran akan terus tersandra dalam waktu yang tidak terbatas. Namun, seiring dengan dinamika situasi dan kondisi yang terjadi akhir-akhir ini, saya justru melihat bahwa jalannya ini malah menuju ke arah pendongkelan Gibran. Bisa jadi dilakukan sebelum pelantikan atau sesudah pelantikan. Kuncinya memang ada di Prabowo ya. Kunci dan juga nasib Gibran sih. Teman-teman, kebayang nggak sih ya kalau teman-teman jadi Gibran sekarang ini? Rekam jejak sudah ketahuan, diomongin netizen se-Indonesia. Kalau ketemu sama Pak Prabowo, jadi apa, kikuk nggak karuan gitu ya rasanya. Kalau ketemu wartawan sih gampang kan, tinggal bantah sana, bantah sini ya. Tapi kalau yang ditemui adalah Prabowo sendiri, orang yang sudah dihina habis-habisan, termasuk menghina anak Prabowo, gimana itu rasanya ya? Mungkin kayak mau pingsan ya tiap ketemu atau bicara sama Pak Prabowo. Mana Roy Suryo sudah lantang sekali menyatakan dengan tegas dan sudah sangat yakin 99,9% katanya bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran. Saat ini Roy Suryo sudah tampil di berbagai media dan podcast ya. Banyak sekali di YouTube ya. Sebagai narasumber yang secara teknis bisa menjelaskan bukti-bukti bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran. Kemunculan Roy Suryo ini menimbulkan pertanyaan di benak saya. Siapa yang ada di balik kemunculan Roy Suryo ini? Sebuah pertanyaan yang saya kira tidak perlu kita cari tahu ya. Kemunculan Roy Suryo ini harusnya diwaspadai oleh pihak Gibran atau Pak Jokowi ya. Walaupun kayaknya Pak Jokowi sekarang lagi disibukkan dengan urusan Kadin. Atau bisa jadi karena kekuatan politik yang sudah terbatas. Pak Jokowi udah nggak bisa mengcounter Roy Suryo, sehingga memilih untuk fokus ke urusan Kadin saja. Bisa jadi ya. Nah, kemunculan Roy Suryo saya kira akan menjadi babak pembuka dari rangkaian babak-babak berikutnya yang mengarah pada upaya pendongkelan Gibran. Karena sesudah kemunculan Roy Suryo, muncul Habib Rizik Syihab atau HRS, musuh bebuyutan Jokowi. Timingnya, waktunya itu sangat pas ya, yakni adanya Hari Maulid Nabi Muhammad, yang biasanya memang dirayakan dengan acara yang cukup besar dan ramai oleh HRS dan para pendukungnya. Dalam acara peringatan Maulid Nabi ini ya, HRS memberikan pengarahan, khususnya pada umat Islam mendukung Anies dan PKS. Ada poin-poin penting yang disampaikan. Pertama, bahwa meminta para pendukung Anies dan para pendukung PKS itu bersatu. Jangan ribut atau jangan saling serang katanya. Kedua, bahwa yang terjadi pada PKS yang sekarang mulai bergabung dengan koalisi partai Kim adalah karena tersandra. HRS mencontohkan dirinya sendiri pernah disandra belasan kasus karena supaya mendukung rezim Jokowi maksudnya. Jadi HRS meminta agar PKS itu tetap didukung. Dan poin yang ketiga adalah HRS meminta semua pendukungnya untuk menyerang Fufu Fafa. Yang mesti diserang PKS atau Fufu Fafa? PKS atau Fufu Fafa? Baik, sekarang saya mau tanya lagi saudara, yang mesti diserang saudara, pendukung Anies atau Fufu Fafa? Yakin?
Fufu Fafa bapaknya, aminnya, adiknya, kakaknya. Itu yang kita ganyang habis-habisan, betul? Jelas ya, bahwa HRS telah memerintahkan para pendukungnya untuk mengganyang habis akun Fufu Fafa. Lanjut ya. Ternyata acara Maulid Nabi ini juga dihadiri oleh petinggi Partai Gerindra, Habibur Rahman. Kehadirannya ini diposting lewat akun medsos pribadinya. Kehadirannya ini mengingatkan saya pada momen pertemuan antara dua petinggi Partai Gerindra dengan HRS sekitar 1 bulan yang lalu. Saya kira pertemuan ini merupakan konsolidasi kekuatan politik buat Prabowo. Pertemuan itu ya. HRS dan massa pendukungnya memang sudah punya rekam jejak kebersamaan dengan Prabowo. Dan ini sedikit banyak juga memberikan kesan bahwa Prabowo juga punya massa yang loyal, walaupun sudah ditolong oleh Jokowi untuk memenangkan Pilpres 2024 lalu. Nah, kedekatan antara Partai Gerindra dan HRS, di mana kemudian HRS ini memerintahkan massa pendukungnya untuk mengganyang Fufu Fafa, merupakan satu babak lagi dari rangkaian upaya pendongkelan Gibran. Saya duga begitu ya. Karena babak yang lain juga berjalan secara bersamaan, yakni sebuah tuduhan dari netizen bahwa akun Fufu Fafa ini ternyata juga menghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para netizen mulai ramai membagikan postingan akun Fufu Fafa yang mengomentari postingan akun Fulome. Akun Fulome ini menulis bahwa sebagai pemimpin, tapi kok tidak memberi tauladan yang baik, bukannya membudayakan transport ramah lingkungan, tapi menambah polusi, begitu katanya. Entah apa konteksnya ya, kita nggak tahu. Namun saya kira komentar akun Fulome itu cukup jelas ya, yang kemudian dibalas oleh akun Fufu Fafa dengan menyebut begini, mau lo pakai unta kayak junjungan lo ya. Kata junjungan inilah yang dinilai para netizen merujuk pada Nabi Muhammad. Postingan yang dianggap sebagai penistaan terhadap Nabi Muhammad ini juga sudah diberitakan oleh media. Babak penistaan Nabi Muhammad ini berjalan bersama dengan seruan ganyang Fufu Fafa oleh HRS. Kedua babak ini seakan disiapkan untuk menyaingi isu adanya apel akbar pasukan berani mati pendukung Jokowi yang kabarnya akan digelar di Jakarta pada tanggal 22 September mendatang dan akan dihadiri oleh 20.000 orang. Bahkan ada analisa di media yang mengaitkan antara gelaran apel pasukan berani mati Jokowi dengan dikumpulkannya para petinggi Polri oleh Jokowi di IKN beberapa hari lalu. Itu memang hasil analisa ya, dan semua orang berhak untuk mengemukakan pendapatnya. Saya sendiri berpendapat bahwa seruan HRS itu seakan jadi sarana untuk menandingi isu pasukan berani mati Jokowi. Namun, tidak hanya untuk satu tujuan itu. Karena saya kira tujuan akhirnya adalah pendongkelan Gibran. Dalam hal ini, HRS dan para pengikutnya punya amunisi yang sangat kuat. Ada bukti-bukti dan keyakinan Roy Suryo bahwa akun Fufu Fafa adalah benar merupakan milik Gibran. Artinya HRS nggak mengada-ngada. Kemudian ada bagian dari postingan akun Fufu Fafa yang dinilai menghina Nabi Muhammad. Ini amunisi yang besar dan berat ya. Ditambah dengan ketidaksukaan masyarakat pada keluarga Jokowi yang sudah dibuktikan dengan adanya demo besar pada akhir Agustus lalu. Jika HRS menggerakkan massa untuk mendemo Gibran dengan alasan akun Fufu Fafa menista Nabi Muhammad dan meminta agar pelantikan Gibran menjadi wakil presiden itu dibatalkan. Ini ada pertanyaan menarik ya. Apakah para mahasiswa, para aktivis, dan para artis yang ikut demo darurat Indonesia waktu itu akan menghalangi atau malah bergabung dengan massa HRS? Silakan dijawab sendiri ya teman-teman, dengan berbagai fakta yang tadi sudah saya paparkan. Sementara itu, di level elit politik sudah ada rencana pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati yang menurut pengamat politik akan membawa banyak hal baik untuk negara dan bangsa ini. Di satu pihak, Jokowi dan keluarganya jadi musuh masyarakat dan mau diganyang oleh HRS dan massa pendukungnya. Sementara di sisi lain, kedekatan antara Prabowo dan Ibu Megawati ini seakan menjadi bukti bahwa Jokowi sudah tidak diperlukan lagi oleh bangsa dan negara ini
Dalam arti tidak perlu cawe-cawe lagi ketika Prabowo sudah jadi presiden. Cukup Pak Prabowo dan Ibu Mega. Entah nanti jadi koalisi atau jadi oposisi ya sama saja. Hubungan keduanya itu ya, Pak Prabowo dan Ibu Mega tetap dekat dan gak musuhan kok. Hubungan yang mencerminkan loyalitas dan kenegarawanan. Sangat kontras dengan Pak Jokowi yang sudah dicap sebagai pengkhianat partai ya. Dengan adanya pergerakan di level massa maupun manuver di level elit, kita bisa menduga bahwa memang ini semua adalah sebuah grand design yang sangat terencana. Kalaupun nanti Gibran gagal dilantik jadi wakil presiden, atau nanti dipecat sesudah jadi wakil presiden, itu semua adalah buah dari segala perbuatannya sendiri. Bisa juga disebut sebagai karma buat Jokowi dan keluarganya. Gara-gara Fufu Fafa, nasib mereka semua ada di tangan Prabowo. Begitu Prabowo jadi presiden, maka Prabowo lah yang akan menentukan apakah KPK akan menyidik semua jaringan bisnis anak-anak dan menantu Jokowi, apakah IKN akan diteruskan atau dibiarkan jadi mangkrak. Bahkan sebelum Prabowo dilantik jadi presiden, ada massa dan tokoh masyarakat seperti HRS yang siap mengganyang Fufu Fafa, siap mendemo dan mendongkel Gibran dari pelantikan sebagai wakil presiden. Presiden Jokowi bisa apa coba? Apakah akan mengerahkan pasukan berani mati yang 20.000 orang itu? Jadi ya, kemunculan Roy Suryo, lalu seruan HRS, dan tuduhan penistaan Nabi Muhammad oleh akun Fufu Fafa merupakan serangkaian babak atau fase yang mengarah pada satu tujuan, yakni pendongkelan Gibran. Bisa jadi ini karma ya, karena bapaknya kan diduga punya andil dalam beberapa pendongkelan yang terjadi akhir-akhir ini. Sekarang, anaknya sendiri yang terancam pendongkelan. Kita tunggu saja perkembangan berikutnya ya. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Gitulah, kura-kura.